Hampir 1 tahun kita hidup penuh dengan berita tentang COVID-19 di TV, radio, media sosial, atau media digital. Obrolan di rumah, di kantor, dan di telepon juga bicara tentang COVID-19. Berbagai respon dan reaksi ditunjukkan oleh masyarakat. Ada yang sedih, cemas, takut, gemas, khawatir, marah-marah, tetapi ada juga yang tenang atau tetap percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Faizin, Ketua RT 851 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi. Terkait dengan pandemi COVID-19 ini, saya selaku Ketua RT selalu menganjurkan pada warga saya agar mengikuti protokol pemerintah dan protokol kesehatan. Adapun beberapa langkah yang telah saya ambil, salah satunya saya selalu berkoordinasi dengan puskes setempat, dan kebetulan di warga kami ada tokoh kesehatan. Sempat kami mengadakan juga simulasi cara pembuatan disinfektan secara bertahap. Kita lakukan terus penyuluhan kepada warga kita dan menganjurkan setiap rumah ada tempat cuci tangan, menyediakan disinfektan untuk di rumah masing-masing. Terkait dengan adanya tamu yang kebetulan dia ada di zona merah, nah itu kita berkoordinasi dengan puskesmas setempat. Saya sampaikan identitas mereka ke puskesmas. Nah, nanti dari pihak puskesmas yang menindaklanjutin gimana sebaiknya, atau minimal kita anjurkan untuk isolasi selama 14 hari di dalam rumah itu. Begitu pula selalu ada warga yang datang kemari yang dari luar yang zona merah, selalu kita anjurkan seperti itu dan selalu berkoordinasi dengan puskesmas setempat. Jadi saya selaku Ketua RT juga berharap kepada dinas terkait dengan adanya pandemi COVID selalu intensif minimal ke RT atau ke warganya untuk menginformasikan perkembangan COVID secara periodik. COVID-19 berhasil mengubah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, dan dimanapun. Perkenalkan, saya Bapak Endang Ahmadi, Ketua Mushola Al-Ikhlas Perumahan Desa Indah. Saat ini kami baru saja melaksanakan sholat zuhur berjamaah, yang mana sholat zuhur berjamaah ini kita tetap mengikuti dengan protokolnya pemerintah. Di antaranya, jamaah sebelum melakukan sholat zuhur harus melakukan pertama pengecekan suhu tubuh, yang kedua memakai masker. Setelah itu jemaah dianjurkan untuk mencuci tangan sebelum dia masuk mushola. Setelah masuk mushola, jemaah harus menjaga jarak yang telah ditentukan mushola Al-Ikhlas. Jemaah juga harus membawa sajadah masing-masing dari rumah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuatnya seakan tak berdaya karena gerak langkah kita dibatasi dengan adanya COVID-19, sehingga membuat kita tidak produktif yang berdampak pada masalah ekonomi keluarga, masyarakat, daerah, dan negara. Kenalkan Mas, saya namanya Rianto dari Ojol. Menyikapi kondisi yang seperti ini, masalah COVID, kami sebagai Ojol tentunya kita sama-sama berusaha untuk memasarkan kepada masyarakat supaya kita sama-sama berhati-hati, saling menjaga, kan gitu ya. Meskipun kata orang kita sehat, tapi kan tidak jadi jaminan gitu. Itu ya, kepada konsumen juga ya saya sampaikan, jangan lupa pakai masker, semprot tangan, kalau nyampe rumah ya cuci tangan, kan gitu. Jadi jangan pernah berpikir dengan kondisi yang kata orang new normal ini kita bebas, enggak seperti itu. Jadi pada intinya saya sebagai driver ojol ya sama-sama kita, masyarakat juga harus menjaga, dan jangan lupa kalaupun bepergian ya pakai helm. Dari dengan protokol kesehatan yang kita ikuti. Cuman kan sekarang ini masyarakat itu kan
susah, gitu ya, masyarakat susah dengan adanya new normal seolah-olah bebas, bahkan menganggap COVID ini sudah tidak ada, tapi kan tidak seperti itu. Dan inilah kadang-kadang orang-orang kita ini, kalau saya perhatikan, diajak untuk disiplin itu susah. Padahal disiplin itu memang sudah anjuran dari pemerintah dan itu sudah dididik dari orang tua. Tapi kalau dari kecil tidak disiplin, ya mungkin ya selamanya tidak disiplin. Ya mungkin begitu aja dulu. COVID-19 memang benar-benar luar biasa. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona, sebuah makhluk yang sangat kecil berukuran sekitar 125 nanometer, namun bisa menyebabkan kematian. COVID-19 ditandai dengan munculnya gejala batuk pilek, flu, demam, gangguan pernapasan, namun ada juga yang tidak nampak atau muncul gejalanya. Dan dalam kondisi parah bisa menyebabkan gagal napas dan berakhir pada kematian. Penularan melalui droplets atau percikan batuk atau bersin. Virus dapat berpindah secara langsung melalui percikan batuk atau bersin dan napas orang yang terinfeksi yang kemungkinan terhirup orang sehat. Virus juga dapat menyebar secara tidak langsung melalui benda-benda yang tercemar virus akibat percikan atau sentuhan tangan yang tercemar virus. Virus bisa tertinggal di permukaan benda-benda dan hidup selama beberapa jam hingga beberapa hari. Namun cairan disinfektan dapat membunuhnya. Penyakit ini belum ada obat dan sudah menjadi pandemik yang menyebabkan banyak kematian di dunia maupun di Indonesia. Dan sampai saat ini kasusnya masih terus meningkat. Untuk melawan virus, hal utama yang perlu kita lakukan adalah melakukan tindakan pencegahan seperti sering cuci tangan pakai sabun, menerapkan etika batuk atau pakai masker, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Intinya harus selalu berperilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Kelihatannya hal ini sepele, tetapi kenyataannya masih cukup banyak yang tidak melakukan hal tersebut. Kementerian Kesehatan beserta jajarannya di daerah tak henti-hentinya melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat agar paham apa yang harus dilakukan supaya terhindar dari COVID-19. Namun, hasilnya masih belum memuaskan karena kasusnya masih terus meningkat. Maka nama saya Suyanto, saya bisa di bidang bakso. Saya mangkal tiap harinya di puskes-puskes. Jadi sebelum saya menjualkan, saya cuci tangan, pakai masker, pakai sarung tangan. Nah, sebelum saya menjualkan, saya pakai sarung tangan, saya ambil. Kebetulan pelanggan-pelanggan semua dokter-dokter yang di puskes kopi maupun di perkantoran. Jadi sebelum saya untuk menjualkan, jadi saya untuk mengikuti protokol yang disediakan oleh pemerintah. Saya mengikutinya, saya gunakan yang sebaik-baiknya. Dan setelah itu saya anjurkan kepada pembeli atau pelanggan saya, kalau bisa saya anjurkan untuk membawa mangkok sendiri, karena takutnya mangkok yang saya ini kurang gitu kan, jadi saya anjurkan untuk membawa mangkok sendiri. Dan setelah itu, setelah saya melayanin semua, saya langsung cuci tangan lagi, ataupun kalau ada hand sanitizer saya pakai.